Nah ini record. Nah, jadi yang pertama saya buka website Zoom-nya dulu, kemudian klik sign in. Terus sign in-nya bisa lewat yang di atas ini atau yang di bawah ini, tergantung kemarin pas daftar pakai model yang mana gitu kan. Untuk yang kali ini kita menggunakan yang di bawah ini, sign in with Google, karena kemarin daftarnya pakai itu. Kemudian masukkan emailnya. Tadi Maito apa Mati apa? Enggak, email tuh nya enggak usah. Ini passwordnya. Oke, terus Ya sebelumnya kita setting dulu. Nanti ada beberapa hal yang perlu di setting dulu. Misalnya Terus sambil ngomong speaker ini. ya co-hostnya diaktifkan. Jadi mungkin nanti pada waktu meeting perlu ada host dan co-host. Kalau ini nggak diaktifkan, nanti hanya ada satu host, nggak bisa nambahan co-host gitu. Asisten kita. Co-host itu host tambahan gitu, orang lain selain host ya. Nanti bisa digunakan untuk strategi-strategi tertentu. Misalnya yang lain di mute, yang bisa ngomong cuma host dan co-host, atau yang bisa share cuma host dan co-host, nanti bisa seperti itu. Jadi seandainya MC pemateri dikasih jadiin co-host. Iya, jadi misalnya moderator pemateri jadikan co-host, kita sebagai host. Jadi peserta nanti nggak bisa ngapa-ngapain kecuali diizinkan sama host atau co-hostnya. Kemudian waiting roomnya perlu diaktifkan atau enggak. Kalau mau diaktifkan itu maksudnya ketika ada orang yang masuk itu dia nggak langsung masuk, tapi harus ada persetujuan dari host atau co-host. Nah itu namanya waiting room. Biasanya diaktifkan ya. Jadi kita seleksi yang masuk ya. Iya. Kita by klik gitu. Nanti kalau mau dinonaktifkan nanti bisa dimatikan. Semua tanpa kita klikin ya. Iya. Kemudian kalau misalnya mau streaming, ini allow live streamingnya diaktifkan. Kemudian misalnya iya nanti bisa untuk streaming. Kemudian nanti ini keempat-empatnya dicentang, kemudian jangan lupa di save dulu pengaturannya ya, sehingga nanti pada waktu meeting mengikuti settingan yang ada di sini. Jadi ketika meetingnya sudah jalan, ketika settingnya diganti, tetap meetingnya pakai settingan yang lama. Jadi harus dimatikan dulu, baru mulai lagi meetingnya, baru settingnya baru bisa digunakan gitu untuk meeting selanjutnya. Jadi kan nanti repot kan. Jadi mending kita setting dulu semua. Kalau sudah oke, nanti baru melakukan meeting. Kemudian untuk meeting itu ada dua cara. Yang pertama langsung aja, jadi immediately. Jadi sekarang mau meeting, nanti host a meeting, mau videonya nyala atau enggak. Kalau nyala nanti video on, kalau enggak nyala off. Maksudnya ini hostnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua nanti di bagian meeting, nanti bisa schedule. Jadi kita membuat jadwal. Jadi misalnya mau meetingnya mau kapan. Tapi ini bisa apa namanya? Bisa diganti-ganti. Baik nanti topiknya, deskripsinya, tanggalnya, jamnya nanti bisa diganti-ganti. Jadi misalnya rapat anggota, misalnya tanggal 6 jam 1. Nah, tapi ini bukan dari jam berapa sampai jam berapa, tapi mulai jam berapa, durasinya berapa. Jadi nanti ngitung maluman sendiri. Kalau misalnya mau dari jam 1 sampai jam 4 berarti kan 3 jam. Ya, tapi sebaiknya mulainya itu paling enggak setengah jam sebelumnya. Jadi ya untuk persiapan. Ya ada persiapan dulu. Jadi misalnya mulainya jam 2 gitu ya. Nanti di set ini jam 1.30 gitu. Dan durasinya agak diperpanjang sedikit.
Kemudian nanti tetap butuh password ya, jadi supaya nggak sembarangan orang boleh masuk ya. Nah ini enable ini passwordnya ada di sini. Passwordnya bisa kita ganti ya. Nanti bisa diganti kalau misalnya pengen diganti, tapi biasanya ketika sudah di sharing ya nggak perlu diganti, kecuali ada pergantian peserta. Misalnya yang pertama kelompok A, B, C, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan sebelum meetingnya mulai yang C nggak jadi nih, passwordnya diganti aja supaya C nggak bisa masuk. Kemudian kita memberitahu ulang passwordnya ke A dan ke B. Passwordnya kita ganti, passwordnya ini, sehingga yang C itu nggak bisa masuk karena password yang lama kan nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi nggak perlu menghapus meeting kemudian buat baru, cukup diganti passwordnya, kemudian yang kelompok A sama kelompok B tadi dikasih password yang baru. Kalau misalnya ada pergantian peserta gitu ya. Jadi gitu, nanti di save. Ya nanti rapat anggotanya sejam sekian gitu kan. Nah, nanti kalau mau diganti tinggal edit this meeting. Recordnya di sebelah? Recordnya nanti di dalam. Jadi nanti kalau mau lihat, mungkin nanti di sini ada rapat anggota dan seterusnya, nanti terjadwal di sini nanti kelihatan. Kemudian kalau misalnya ternyata dijadwalkan jam 1.30, sekarang mau mulai tinggal klik start aja bisa. Atau masuk ke ya. Nah, untuk sharingnya nanti masuk ke dalam ini ya, ke dalam meetingnya, kemudian ini copy invitation. Nah, tapi ini model panjang, nanti terserah mau di cut atau enggak, atau mau semua di copy paste gitu, di share ke peserta. Nah, kalau enggak ini kalau hanya link saja nanti diklik ini copy link. Kalau misalnya hanya mau meeting ID sama password, nanti ini di copy, terus passwordnya tadi mana, ini show ya. Jadi ini dan ini di copy, di share gitu ya. Ini nanti tergantung strateginya masing-masing mau cara baginya seperti apa gitu. Oke, misalnya kita start meeting ya. Nah, tadi untuk yang streaming nanti bisa ini ya, klik more. Dan streaming itu hanya yang bisa melakukan hanya hostnya saja. Jadi co-host itu nanti nggak ada menu untuk streaming. Streamingnya hostnya itu berarti ya ininya YouTube-nya Akusi gitu ya. Ya, dan ini adalah waiting room. Tadi kalau misalnya waiting roomnya tidak diaktifkan, nanti pesertanya bisa langsung masuk. Tapi karena tadi kita mengaktifkan waiting room, maka ini perlu di approve baik host maupun co-host. Jadi admit. Kalau banyak orang yang mending langsung masuk ya Pak? Nah, nanti terserah mau dibuat ribet atau enggak. Nah, jadi untuk mau buat jadi co-host nanti tinggal klik more, kemudian make co-host. Yes. Ya. Kemudian nanti kan ada settingannya. Kalau misalnya yang share screen itu siapa saja? Only host. Jadi nanti peserta nggak bisa share screen. Nah, peserta tertentu nanti bisa nama? Tertentu, jadi misalnya pembicaraannya Jadi co-host saja. Jadi co-host. Nanti udah selesai ngomong dilepaskan co-hostnya gitu. Biasanya kan itu kalau pemateri kan. Nah, jadi ini pemateri, moderator jadikan co-host gitu. Tapi kalau mau semua peserta boleh melakukan share screen, maka ini diklik all partisipan. Oke, nanti kalau rekamannya nanti di sini record. Jadi cara ngerekam itu bisa record atau kita live stream. Kalau live stream kan misalnya live stream YouTube kan otomatis kerekam di YouTube-nya. Kalau record nanti bisa masuk ke cloud-nya Zoom atau masuk ke hard disk kita. Itu. Tapi nanti kalau record nanti hasil rekamannya didapat ketika pertemuannya sudah selesai. Gitu.
Oke, jadi kalau mau melepas seseorang jadi co-host, misalnya dilepas, nanti more, withdraw co-host permission, nanti jadi orang biasa gitu. Itu ya. Kemudian kalau mau selesai end meeting for all. Share ini share slide bu. Share screen sudah tadi. Jadi gitu caranya. Kalau mau langsung tanpa scheduling jadi bisa Mas. Jadi host a meeting tadi ya. Host a meeting with video on, nanti bisa langsung bisa langsung siaran. Nah, terus gimana cara nge-share ID dan passwordnya nanti ada di sini. Ada di sini, sorry. Nah, di sini kemudian copy. Kalau misalnya langsung start meeting tadi loh. Kalau yang scheduling tadi kan ada copy invitation. Nah, kalau misalnya langsung start, nanti diklik ini aja, kemudian copy URL, nah kemudian dibagikan. Kadang saya taruh dulu ke copy, ntar ada keluar juga di situ ada ya Pak? Iya, di sini ada. Cukup ya? Untuk yang lain. Aku bisa bingung kok hilang. Terus apa lagi? Tinggal ngisi apa oke Mas?